Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi. Em, Pada awal tahun 2023 ini ya, saya kebetulan baru menerima barang kiriman ya. Saya mau membahas review ya barang ini nih. Ini adalah wireless battery meter atau battery monitor ya. Jenisnya bisa dilihat di sini ya, VAC 8810F, lalu sampai 120 volt dan 300 ampere. Ini ya kode-kodenya lah ya. Ini saya kebetulan belinya dari ini ya, AliExpress ya. Saya akan unboxing aja seperti apa, kita lihat ya. Sebentar saya unboxing. Nah, teman-teman, ini kayak gini nih ya, packagingnya kita lihat. Ini barangnya ya, satu ini ya, di bubble wrap ya. Oke, ini paketnya kita taruh dulu. Lalu, nah ini dia nih ya. Ini adalah hall sensornya ya. Hall sensornya ada tulisannya dia 300 ampere ya. Oke. Ada konektornya, kita taruh dulu. Lalu sisanya ini manual, dan ini kabel-kabel. Sama dikasih apa nih? Ini kabel ya, kabel jumper, kabel apa ini? USB ya kayaknya. Oke, sama satu lagi dikasih obeng kecil. Oke, ini isinya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, dari manual ini yang membuat saya menarik sebenarnya. Barang ini dia bekerja dengan prinsip non-contact ya, non-contact atau hall sensor. Ini berbeda dengan sensor-sensor umum yang sekarang ada di pasaran ya. Kayak banyak lah ya jenisnya ya. Biasanya teman-teman yang banyak dipakai tuh yang PZEM 015 kalau nggak salah. Itu masih pakai shunt ya, dia masih pakai shunt. Nah, ini dia nggak pakai shunt, jadi dia melalui hall sensor ini. Nah, ini saya belum sempat baca banyak ya, cuma saya lihat review sekilas aja di AliExpress. Ini manualnya. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini 120 volt series. Ini ada dua mode nanti ya, power supply-nya bisa sendiri dari baterai atau dari luar ya. Oke. Lalu di sini layarnya kira-kira seperti ini. Value-nya ya, apa namanya? Displaynya seperti ini. Oke. Lalu di sini speknya kita lihat sebentar ya. Ini external power supply 8 sampai 120 volt. Oke. Ini berarti bisa untuk kalau mau langsung dari baterai bisa ya. Lalu display power. Nah, ini terpisah nih ya, display power supply-nya itu 5 volt, ada USB, ada juga 8 sampai 12. Kapasitasnya bisa sampai besar nih ya, berapa ini ya? 99.000. Berarti 100.000 Ah ya. Wah, luar biasa ya. Banyak banget. Baterai siapa yang banyak segitu kan? Oke, sisanya saya kira biasa ya. Proteksi apa ya, mungkin baca ini nggak terlalu ini ya, kurang terlalu menarik ya menurut saya. Biasa aja, ini nggak ada yang hebat kayaknya. Kita buka aja barangnya. Oke. Nah, pertama, nah ini dia ya sistemnya. Dia ada dua nih teman-teman. Ini displaynya ya. Ini belum dibuka berarti. Ini ada pelindung. Ini covernya nih, cover katanya cover apa nih, waterproof, tapi ya nggak mungkin juga waterproof sih kayaknya. Oke lah, ini belum saya buka ya plastiknya. Sorry, biarin aja dulu ya sementara karena masih baru dibuka. Nah, ini displaynya VAC 8810 300 ampere. Nah, ini powernya bisa dari sini ya, USB micro. Tadi dikasih kabelnya kayaknya nih. Nah, ini dia nih. Ini kabel USB ya, USB micro ya.
Oke, nanti kita coba nyalain ya. Ini kabelnya saya siapin dulu. Oke. Nah, ini kabel jumper, ini lebih ke arah fungsi yang lain ya. Nah, jadi di sini dia boardnya dia terpisah ya. Ini secara wireless nanti. Oke, di sini dia ada beberapa terminal ya. Ini ada juga port USB ya. Kalau mau powering displaynya ini mau ngambil dari sini kalau jaraknya dekat. Kalau jaraknya jauh ini dipowerin sendiri aja pakai adaptor atau power bank. Nah, ini ada terminal-terminal ya. Kita connect aja sih. Ini buat pengenalan baterai di sini nih yang hijau ini. Oke, ini juga ada jumper ya. Ada 2W, ada 3W apa nih. Nah, yang kecil ini kayaknya external power supply tadi kalau lihat sekilas di manualnya ya. Saya juga belum baca detail sih, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Nah, pertama kita coba powering up ini aja dulu ya. Kayak apa dia terangnya. Coba ya. Saya kasih power ya. Ini gini ya. Oke. Kayak gini nih. Coba saya colokin dulu ke port ke USB ya. Nah, udah saya colokin nih. Nah, nyala dia nih teman-teman ya. Secara umum tampilannya buat saya sih ini tampilannya karena mungkin model agak baru ya ini ya. Ya nggak baru banget sih, cuman lumayan lah. Ada sebelum ini seri yang sempat dijual juga di online shop di lokal kita ada, cuman dia yang masih ada bautnya 4 biji warnanya hitam. Kalau nggak salah jenisnya ini kan VAC sorry, ini VAC 8810 ya. Nah, yang itu kalau nggak salah 8010 apa namanya. Itu lebih lama dari ini. Ini yang kayaknya agak baruan nih ya. Tombolnya seperti ini. Dari sisi menu ini ya, kalau kita pencet pencet panah nggak ini ya, kayaknya nggak respon. Pencet OK sekali. Wow, ini apa nih? Grafik ya. Ada bisa gambar grafik nih, hebat juga nih. Oke. Mungkin balik lagi ya ke menu. Sorry ya, tampilannya kayaknya begini aja nih. Oke, kalau kita lihat menunya mungkin pencet terus kayaknya nih. Oke. Oh iya bener nih. Ini menunya juga ini set current clear apa ini ya, mungkin ngebersihin kali ya, saya nggak tahu juga, saya belum ini juga nih, belum pelajarin juga. Lalu yang kedua, set BPC value. Nah, jadi gini, kalau saya lihat review teman-teman yang di luar ya, masalah battery capacity meter yang begini-begini nih, ini singkatan-singkatannya ya, pemilihan 3 hurufnya ini kurang bagus ya, artinya kurang relevan gitu, kadang-kadang nggak nyambung gitu ini wordingnya, kata-katanya. Ini BPC apa maksudnya, kayaknya battery capacity ya. Jadi kita mesti ngeset ini baterai value, mungkin AH-nya. Ini set BWH, berarti battery watt hour, kayaknya watt hour baterainya mungkin. Ini LED value apa ini ya, coba iseng saya masuk nih, gimana caranya, pencet terus kayaknya. Bukan, kayaknya salah. Coba LED value. Oh, bukan tadi ya. LED value. Pencet. Oh, gini teman-teman. Oh, ini nambah terang. Oh, ini cuma brightness saja teman-teman. Oke. Oke ya. LED value udah. Oh, back colornya. Ini berarti warnanya bisa ganti nih. Bisa hitam putih, bisa apa kayaknya. Saya pernah lihat. Oke. Ini language. Oke. Ya. Cuma 2 ya bahasanya ya. Ini keylog aja, SFH. Nah, ini SFH ini kalau nggak salah tadi di manualnya disebutin ya. SFH ini masalah komunikasi nih, komunikasi antara modul ini dengan screen-nya nih. Saya pernah lihat sekilas di mana ya. Kayaknya ada dijelasin itu. Cuma mungkin nanti aja lah kita lihat nanti aja. SFH ini masalah komunikasi display dengan ininya nih, boardnya. Ini juga sama. Lalu STI ini apa ya, saya juga lupa singkatannya, ini jelek-jelek menurut saya, nggak nyambung. Kalau nggak salah ini timer apa ya, timer relay apa ya, saya juga lupa, takut salah nih. Oke. Ini rest screen, mungkin ini ya, kalau mati screennya atau dia ngedim gitu. OVP ini biasa ya, over voltage. Oh sorry, ini over
voltage protection kali ya maksudnya. Oke. Ini low voltage protection ya, STV. Apa ini ya? Saya nggak tahu juga nih. NCP. Nah, ini NCP kayaknya apa tadi? Ada di sini nih. Mana NCP itu di bawah? Discharge over current protection. Oke. Oh, NCP discharge over current protection. Berarti sepasangnya sama OCP, charge over current protection. Oke. Jadi ada dua nih ya proteksinya ya. Untuk proteksi current, over current ya. Ada untuk ngecas, ada untuk discharge. Karena ini bisa buat baterai ya. Nah, nanti di sini ada in off sama out of ini ya. Ini tuh kayak lambang toggle saklar gitu ya. Ini tuh relay maksudnya. Nanti di sini bisa ngatur charge and discharge battery, itu kita bisa langsung pasang relay secara otomatis. Di sini juga ada terminalnya nih. Ini yang dua ini ya. Ini yang dua putih ini. Ini terminal relay nih. Jadi fungsi daripada low voltage disconnect dan juga high voltage disconnect itu ada dua-duanya di sini. Dan juga bisa dikombinasi sama overcurrent atau ya overcurrent ya, untuk charge maupun discharge bisa diatur pakai relay. Oke. Nah, ini sepasang tadi ya, NCP, OCP, ini OTP. Nah, OTP ini setahu saya over temperature ya, karena dia ada sensornya juga nih. Di sini juga dia ada ya. Di sini nanti dia bisa ada ininya nih, apa namanya nih, temperatur sensor ya. Jadi dia bisa untuk di set juga kalau kepanasan misalnya. LTP ini mungkin low temperature, mungkin ya, saya nggak tahu juga nih, kayaknya iya. Oke, ini apa nih, nggak tahu saya, rest out. Relay time. Nah, ini mungkin relay time ini buat ngatur relay ini ya. Apa delaynya apa gimana? Karena kok cuma sampai 100 second. Mungkin delaynya ya. Dinyalain ada delay dulu gitu. Atau dimatiin ada delay atau gimana. Nah, ini relay state. Ada 0 sampai 4. Saya nggak tahu ya. Apalagi nih. PTS out. Oh, ini kayaknya untuk ngatur ini ya. On off-nya kayaknya sih. Ini juga sama ETS. Apa singkatannya ini? Dan lucunya semua singkatan ini ya teman-teman, nggak dijelasin di manualnya ini. Makanya memang mereka sekarang cukup bagus ya, bikin barang itu cukup sophisticated lah kalau boleh saya bilang. Barangnya banyak yang bagus ya, teknologinya lumayan. Cuma mereka itu kurang pandai membuat manual instructionnya supaya orang ngerti gitu. Jadi yang tahu maksudnya cuma dia sendiri aja kan susah ya. Yang penggunanya bingung ini. Manualnya juga nggak ngejelasin singkatan-singkatan ini malah. Ini yang repot memang. STE value. Nah, ini saya nggak tahu juga apa. Apa ini ya? IDB. Ini masalah current sama volt aja sih. Cuma nggak tahu ini PAI apa ini ya. Oke lah teman-teman. Ini menunya banyak ya. Ada 28 berarti ini tadi dihitung ya. Oke lah. Ini udah kelamaan ya. Jadi menurut saya kita akan uji ini aja ya, apa namanya, basic functionnya aja. Kita buktikan dia hall sensornya sebagus apa dia bisa bekerja. Saya setting sebentar ya, mungkin saya akan setting sederhana aja ya, kita kasih loading. Sebentar saya setting dulu. Oke, teman-teman, untuk settingnya mungkin seperti ini aja ya, supaya sederhana ya, dan biasa aja. Ini nggak ada yang hebat ya, settingnya biasa banget. Nah, di sini teman-teman ya, yang saya coba ini kan sedikit ya. Jadi di sini teman-teman, dari output baterai, ini baterai Narada yang sebelumnya saya rebuild dengan sel Pylontech ya. Nah, ini udah berapa lama ya? Dari terakhir saya bikin video nggak pernah saya pakai sih. Mestinya baterainya mesti sama. Waktu itu berapa ya terakhir kapasitinya? Saya lupa. 50-an% apa ya? Oke, ini di sini teman-teman. Dari dua terminalnya kita hubungkan dengan dua kabel ya, merah positif dan juga kabel hitam. Lalu di boxnya ini ya, itu kita hubungkan dua kabel ya, plus minus ke yang hijau. Ini untuk sensing baterai, untuk sensing tegangan baterai sekaligus. Di sini kalau dilihat ya, kalau di sisi seperti ini ya, posisi begini, akan ada jumper itu jumper itu saya posisikan di sisi atas nih jumpernya, supaya si board ini itu mengambil power supply dari baterai. Jadi saya nggak usah kasih listrik terpisah nih, nggak perlu eksternal power supply, karena kalau jumpernya saya kebawahin, baru dia perlu eksternal. Ini nggak, dia ngambilnya secara self power dari baterainya gitu ya.
Bisa baterai 12 volt juga bisa, ini kebetulan 48 volt ya. Nah, lalu di sini dari kabel terminal ini, di sini ada shuntnya tadi ya. Sorry, kok shunt sih? Hall sensornya ya. Ini hall sensornya. Ini nggak pakai shunt justru ini. Ini hall sensor. Nah, hall sensor tuh ada arahnya ya, panahnya ini flow dari currentnya tuh ke arah mana ya. Ini kenapa saya pasang ke sini ya? Jadi secara hukum fisika ya, beda potensial itu kan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah ya. Jadi dari positif ke negatif gitu ya. Nah, kalau ngikutin flow itu, terciptalah suatu current yang pembacaannya positif. Nah, sementara pemakaian baterai, kalau baterai kita kuras atau kita discharge, kita maunya keluarnya itu negatif. Supaya artinya itu di discharge ya kalau negatif. Kalau plus, dia di-charge berarti dia menerima arus ke dalam. Kalau dia arusnya dipakai keluar, harusnya minus. Makanya panahnya saya bikin ke sini. Mudah-mudahan nggak salah, kita lihat. Lalu dari sini, dari kabel hitam tadi ya, sesudah melewati hall sensor, masukkan ini cuma MCB aja ya. Masuk ke MCB. Lalu dari MCB buat pengaman aja. Masuk terminal, dari terminal saya paralel ya. Yang satu masuk ke charger, ini charger yang kemarin ya, kita udah bahas waktu rebuild battery. Charger 48 volt. Satu lagi masuk ke buck converter untuk saya nyalakan beban. Nah, kebetulan bebannya lampu ya, lampu 24 volt. Saya nyalain dua-duanya nih, high beam, low beamnya. Jauh dekatnya saya hidupin, mungkin dapat 100 berapa ya. Ini aktualnya nggak nyampe kayaknya, 150-an watt atau berapalah, sekitar segitu ya. Udah saya pasang lampunya itu. Nah, sementara layar, ini bisa opsional nih, mau ngambil powernya dari USB tadi ya, bisa dari box ini, bisa juga dari tempat lain. Saya ambil dari tempat lain aja supaya lebih enak dan lebih mudah kita melihat wirelessnya. Karena ini dia dengan ininya wireless ya. Ini bisa kita taruh di dalam rumah misalnya. Sementara yang ininya bisa ditaruh di atap gitu. Nah, ini teman-teman jaraknya bisa sekitar 20 meter kayaknya ya. Oke, ini saya nyalain aja teman-teman ya. Kita nyalain dengan USB dari dari eksternal ya, dari luar ya, nggak ngambil dari board yang sana itu. Nah, ini nyala nih teman-teman ya. Sorry, gimana nih? Nah, gini, nyala. Nah, sekarang ya dia bisa detect di sini kalau kita lihat ya, voltage-nya bener nih. 48,94, oke lah ya, voltage-nya baterai Narada ini berarti segini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat di sini ya, seperti apa hall sensor ini bisa mengenali flow arus ketika dia dicas. Flow arusnya adalah mengisi ke baterai, dan ketika dia di discharge ya, flow arusnya adalah keluar dari baterai, antara baterainya masuk dan baterainya ditarik atau disedot keluar gitu kan. Dia harus bisa mengenali. Nah, di sini masih nol ya currentnya semua. Saya coba nyalain beban aja ya. Kita set di sini ya. Kita set lampunya, ini lampu 24 volt ya. Nah, ini udah betul nih 24 volt, 11,5 ampere, nggak apa-apa ya untuk pengaman aja. Karena ini bisa 12 ampere kan. Nah, ini tinggal saya pencet ya. Kita pencet aja. Kita lihat kira-kira ya kayak apa dia reaksinya ya. Saya coba nyalain aja teman-teman ya. Coba. Bismillah. Nah, udah nyala. Oke. Waduh. Slow banget ya. Sebentar. Gimana nih? Geser kali ya dikit ya. Biar nggak terlalu slow nih. Slow banget soalnya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, yang terjadi sekarang adalah kalau dilihat ya, kita itu sekarang itu baterai 49, sekian ya. Kita discharging 157 watt. Arus terpakai 3,2 ampere. Minus tandanya. Artinya arus itu ditarik atau dipakai ya. Nah, tadi sempat saya sempat setting sedikit ya di sini ya. Baterainya ini tadi saya masukin angkanya di sini ya. Di settingan kalau ini BPC itu battery percentage kayaknya ya, maksudnya BPC itu battery percentage. Tadi saya bilang apa tuh, kayaknya salah, bukan battery capacity, battery percentage capacity kayaknya maksudnya, persentase. Nah, ini
tadi saya coba input di sini ya. Ini bisa di input nih. Tadi saya masukin di sini 25. Ini tadi saya coba input dengan 25. Kok ini pindah sendiri nih. Bentar. 2 ya. Oke. Ini settingnya rada-rada susah nih. Lucu makanya. Sebentar. 25 ya. Nah ininya 1, 2. Nah 25 AH begini nih teman-teman ya. Nah, tadi saya setting 25 AH. Nah kalau udah di setting dia bunyi itu. Nah di sini kebaca kapasitasnya tadi saya kira-kira aja ya. Sebelumnya ini kan nggak pernah dicas nih. Mungkin sekitar 50-an persen, 51%. Oke lah nggak apa-apa. Karena tadi lampu SOC-nya masih 3 kayaknya. Nggak usah saya tunjukin ya, nggak apa-apa. Udah kita bahas panjang itu. Nah jadi sekarang kita discharging dengan arus 3,2 ampere minus. Nah kalau saya matiin ya, bisa matiin dimanapun ya. Misalnya saya matiin load di sini aja deh. Di sini kan kita konsumsi, kita belum baca juga ya pembacaannya, akurasinya gimana, coba kita lihat ya. Yang kita pakai sekarang kalau secara pembacaan buck converter ya, itu 24 volt dan 6,43 ampere. Artinya kita pakai berapa nih? Sebentar. Kita pakainya di sini 154,4 watt ya. Sementara di sini kita discharging tadi 48,88 volt ya, 3,2 ampere dan 156 watt. Artinya efisiensinya sih relatif bagus ya buck converter ini. Dari 156 watt dikonvert jadi 154. Bagus banget kan? Nggak ada masalah dengan buck converter ini memang. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya matiin ya, ini coba saya matiin ya. Mari kita monitor di sini ya. Kalau saya matiin gimana? Kalau saya matiin sekarang, pencet ya. Nah dia tuh 0 langsung kan. Di sini dia currentnya 0, voltage ya biasa aja ya. Nah di sini juga ada SOC-nya tadi ya. Karena saya masukin 50 sekian persen, dia mengenali juga nih SOC-nya tinggal segini nih, 12, sekian AH. Karena fullnya 25 AH ya. Oke, nah kalau kita nyalain lagi ya, kita nyalain, nah dia kepake lagi tuh 156 watt 3,2 ampere ya. Nah SOC-nya turun nih, turun terus nih sampai 0 ya, sampai habis. Di sini ada perkiraan empty time-nya, artinya baterai ini akan habis dalam waktu sekitar hampir 4 jam ya, 3 jam 57 menit. Ini akan habis dalam waktu 4 jam kalau di discharge terus seperti ini dengan daya 156 watt dan 3,2 ampere. Nah sekarang coba kita matikan, tapi kita cas ya. Kita matikan yang ini. Nah mati ya, mati. Sekarang saya akan colokkan chargernya. Kita lihat ya, saya colokkan dulu chargernya. Nah, teman-teman ya, begitu saya colokin charger, indikator pengecasannya langsung main nih ya, langsung main. Dia dicas dengan current 4,6 ampere ya. Ini memang bisa ngecasnya cuma segitu sih ya, power supply-nya itu 4,6 ampere ya. Voltage-nya segini, mungkin mulai naik ya, merangkak dikit-dikit. Pengecasan kita powernya sekitar 228 watt. Nah, baterai SOC-nya bisa dilihat naik terus nih, karena dia ngecas ya. Dia ngecas, dan juga dia punya prediksi full time-nya itu berapa lama lagi. Nah, yang menarik di sini ya teman-teman ya. Keunggulan daripada Hall sensor ini ya, dia itu bisa mengenali flow arus ya. Arus masuk dan arus keluar dia bisa kenal, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa mengenali mana kapasitas baterainya, arus yang ngisi baterai dan arus yang dipakai oleh baterai itu jelas. Nah, sementara yang shunt yang ada di pasaran yang tadi saya sudah bahas ya, yang PZEM 015 kalau nggak salah, itu dia punya persoalan basic ya. Persoalan basicnya itu kalau kita pakai dua-duanya, misalnya baterainya dicas sekaligus di discharge, alat itu udah mulai ngawur tuh. Maksudnya bukan ngawur ya. Jadi dia itu men-sum up atau menjumlahkan semua current itu
dia jumlahkan yang charging sama yang discharging ikut di sum up gitu. Jadi kayak dicampur gitu, jadi menggabung. Makanya di situ kita agak sulit gitu untuk mengetahui kapasitas baterai kita secara pasti gitu. Berapa masuk, berapa keluar hanya dari baterai gitu. Kadang-kadang agak sulit. Kalau di sini enggak, dia bisa tahu karena kapasitas baterainya udah jelas. Full time-nya kalau di charge juga dia tahu berapa lama lagi full. Kalau di discharge juga berapa lama lagi habis, dia tahu detail. Ini kelebihannya. Lalu sekarang kita nyalain dua-duanya teman-teman ya. Jadi sambil di-charge begini plus kita discharge. Jadi ada dua-duanya nih. Nanti si Hall sensor ini dia akan mengenali balance-nya berapa. Kita nyalain ya, saya nyalain. Nah. Oke, sorry ini agak silau ya. Ini nggak bisa saya geser dikit ya. Oke. Nah, kondisi sekarang teman-teman ya. Arus itu ternyata masih positif, artinya kita masih punya pengecasan di sini dan dia bisa ngenalin nih. Jadi walaupun gimana, baterai ini tetap dicas tapi ampernya tinggal 1,3. Kenapa? Karena tadi 4,6, yang 3,3-nya dipakai buat loading ini. Ya. Jadi kalau misalnya saya cabut ya misalnya. Ini kan tadi 1,3 ya, ada beban. Nih, kalau saya matiin, kalau nggak bebannya saya matiin, dia kan balik lagi jadi 4,6 ya, 4,6 kan. Berarti bebannya konsumnya sekitar 3,3. Saya nyalain lagi bebannya, dia berkurang nih arus pengecasannya. Dan di sini juga baterai SOC-nya tetap nambah ya, cuma dengan pengecasan yang current-nya kecil, sehingga dia baru penuhnya 9 jam lebih lagi nih. Di sini kan ada waktunya juga berubah lagi. Ya, dan juga di sini ada yang lain juga ya, kayak temperature ini sebetulnya dia berfungsi ya ini ya. Temperature-nya ini kalau misalnya saya kenain apa ya, saya kenain badan saya aja deh. Ini kan Fahrenheit ya, tuh dia naik tuh jadi 82, lalu jadi berapa lagi 84 ya, karena saya pegang nih ya, suhu badan kita kan lebih panas 86. Ini satuannya masih Fahrenheit ya, bisa kita rubah kayaknya jadi Celsius juga kita kalau kurang familiar ya dengan Fahrenheit. Nah, jadi 89. Ini kalau saya lepasin lagi mungkin dia turun lagi nih si temperature-nya ini ya, karena udah nggak saya pegang sekarang kan probe-nya tadi ya, mungkin dia akan pelan-pelan dia akan turun mungkin. Oke, di sini juga ada fungsi relay ya, relay in sama out ini untuk charge and discharge. Mungkin saya nggak bahas di video ini ya, karena kelamaan ya. Tapi yang jelas, si Hall sensor ini ya, itu bisa berfungsi dengan baik ya. Berfungsi dengan baik untuk monitoring baterai, dan ini sistemnya wireless ya. Ini wireless, ini kita bisa taruh di dalam rumah, bisa ininya di luar, di dalam panel gitu ya, itu bisa. Jadi kita nggak perlu kabel, komunikasi kabel ya. Tapi dia sistem komunikasi ini kayaknya pakainya RF dia ya, pakainya radio frekuensi. Tadinya kalau dia pakainya WiFi atau Bluetooth gitu, mungkin saya juga pengen melakukan sesuatu di situ. Cuma sayangnya ternyata dia, maksudnya transmisi ini tidak secara WiFi ya, bukan WiFi, tapi dia pakai modul RF aja kayaknya. Cuma frekuensinya saya nggak tahu, mungkin juga modul RF tapi frekuensinya 2,4 giga ya kalau lihat di manualnya tadi. Bukan frekuensi 433-an, tapi dia mainnya sudah di 2,4 giga. Oke, jadi kira-kira sih ini ya teman-teman ya. Jadi dia bisa mengenali ya. Nah sekarang saya coba matiin chargernya. Ini kan masih ngecas nih walaupun 1,4. Nah saya mau matiin ya chargernya gimana nih supaya enak. Saya matiin begini aja deh supaya kelihatan ya. Pakai satu tangan. Saya coba matiin ya teman-teman, lihat ya. Dia kan masih ngecas tuh, masih goyang ya. Nah begitu saya cabut ya, proses pengecasan itu stop ya. Proses pengecasan itu stop. Sehingga baterai ini sekarang cuma dimakan pemakaian aja, discharge saja, minus 3,1 ampere. Jadi ini pure baterainya dipakai aja, di discharge tapi tidak ngecas. Di sini juga berubah, SOC-nya jadi turun lagi, dan juga parameternya berubah jadi empty time-nya, waktu habisnya tinggal berapa jam lagi, 4 jam lagi gitu ya. Di sini juga sebetulnya ada
Nah ini kalau dipencet ya, kalau pencet sekali ini bisa aktif atau matiin relay ini ternyata nih. Nah gitu ya. Yang bawah juga sama. Nah gitu. Jadi relay yang dalam box tadi ini yang ada terminalnya 2 nanti bisa kita hubungin sih pakai kabel jumper ini ya. Cuma mungkin saya nggak bahas di video ini ya. Untuk relay dari battery charge dan discharge ya. Sebenarnya langsung dari sini aja. Yang penting relaynya tegangannya masih sama ya sama power supply-nya. Lebih baik kalau pakai relay itu mesti pakai power supply-nya dari eksternal aja. Misalnya pakai 12 atau 24 volt. Pakai yang terminal putih ini ya. Yang untuk eksternal power supply. Nanti relaynya juga tegangannya samain. Kalau 12 ya 12 atau 24 gitu. Nah, terus dia di sini juga bisa ada semacam grafik ya. Coba ya, kalau saya colokin ya ininya ya, apa namanya? Chargernya ya. Apa yang terjadi? Coba kalau colokin chargernya, mungkin dia ada update di grafik mungkin. Agak susah nih. Colokinnya pakai satu tangan soalnya. Iya, oh ini pause ya. Nah ini saya play, sorry. Nah ini saya play. Nah jadi dia di sini bisa menggambarkan 1,3 ya. Coba saya matiin ya. Apa yang terjadi kalau harusnya saya matiin? Oh dia naik nih ya. Jadi dia ngupdate nih grafiknya nih. Sekarang kita ngecasnya dengan 4,6 ampere plus ya. Oke juga ini. Dia bisa self drawing ya, gambar sendiri grafiknya ini. Coba saya nyalain lagi, mestinya drop nih, turun. Oh ya bener turun tuh. Oke juga sih sebetulnya si battery meter yang seperti ini nih ya. Oke, saya balik lagi aja ya ke menu awal ya. Dia ngecas lagi ya. Ini relaynya saya kalau pencet bawah berarti yang out nih yang lepas. Nah ya, pencet atas yang in yang lepas. Tapi ini nggak ngaruh ya, karena sekarang saya nggak gunakan relaynya. Saya masih memainkan fungsi biasa aja, fungsi hall sensor basicnya untuk charge and discharge, dan kita lihat bagaimana dia mengenali arusnya, arah arusnya dengan baik dan balance-nya ya, sehingga baterai SOC full time-nya atau remaining capacity-nya ini bisa ditampilkan dengan sangat akurat gitu. Oke, nah ini dia masih seperti ini ya. Tadi kalau saya matiin load-nya dia masih ngecas biasa ya. Nah, tentu full time-nya jadi cepat ya, karena ngecasnya 4,6 ampere. Jadi ini selalu real time dia nih, selalu real time tuh karena dia baca aktual sekarang berapa, dia berubah semua parameternya. SOC juga naiknya lebih cepat nih, 25, 26, 27, 28 gitu kan. Full time-nya juga tinggal 2 jam. Tapi begitu arus pengecasannya berkurang, nggak 4,6 ampere, saya nyalain beban tadi misalnya. Kayak gini kan. Nah, dia langsung berubah nih, naiknya lambat, terus full time-nya juga dia berubah, ngeset lagi, jadi 9 jam kalau dicasnya cuman 1,3 ampere gini. Ya, dan juga power pengecasannya tinggal ini nih, tinggal 64 ini. Di sini juga ada satuan kWh-nya ya. Oke. Nah, sekarang coba saya lepas lagi ya ininya ya, apa namanya? Power supply chargernya. Kalau saya lepas chargernya ya, dia langsung berhenti, dia ngecasnya berhenti kan. Nah, gitu. Oke, dia balik lagi. Sekarang kita discharge dengan 3,1 ampere ya. Dan di sini sebetulnya menunya ini bisa juga bisa kita mainin ya, settingnya, warnanya juga bisa. Cuman mungkin buat saya nggak terlalu prinsip ya, kayak gitu-gitu bisa dicoba-coba sendiri dan tergantung selera ya. Yang penting saya membahas di sini si hall sensor ini, kalau saya lihat sekilas sih ini cukup akurat ya. Memang di sini kita nggak punya pembanding yang real ya, tapi kalau saya lihat sekilas sih dari pengujian orang-orang juga ini cukup akurat kok. Alat ini cukup akurat dan dia bisa memberitahu ke kita kapasitas baterai dan juga charging dan discharging, angkanya tuh cukup akurat ya. Jadi boleh lah ini. Dan dia wireless lagi kelebihannya, ini bisa di mounting di mana aja nih. Ini sendiri nih, nggak ada hubungan ke sirkuit ini ya. Ini sendiri aja gitu. Ini bisa kita taruh di mana aja ininya. Oke teman-teman,
mungkin sekilas ya review saya masalah battery capacity meter ini. Saya matiin aja ini ya, biar 0 lagi ya. Iya, oke, 0. Sekarang kayaknya nggak berubah nih status baterainya. Dipakai dikit, dicas dikit, jadi tetap aja masih 50-an%. Oke, teman-teman, mungkin ini ya kira-kira video yang bisa saya sampaikan ya terkait battery capacity meter ini ya. Jadi secara umum ya, kesimpulan saya, battery capacity meter ini yang menggunakan Hall sensor ya, sebenarnya ini kalau dibilang lebih bagus dari shunt, enggak juga ya. Jadi maksud saya, Hall sensor maupun shunt ya, shunt resistor itu kan sebenarnya semacam resistor ya, makanya dia ada value-nya, misalnya 75 MV millivolt ya, atau 50 MV itu ada value-nya, dan di situ kelebihannya Hall sensor dibandingin shunt, dia ini nggak mengalami disipasi atau daya terbuang, nggak ada, karena dia non kontak ya, dia masuk ke coil dan ini dibaca sebagai medan magnet ya, dideteksinya sebagai medan magnet. Beda sama shunt. Kalau shunt itu dia ada value disipasi power yang terbuang. Misalnya kalau kita bicaranya 75 millivolt ya, di situ ada 75 millivolt yang dibuang untuk mendeteksi current atau arus itu besarannya sama dengan kurang lebih penurunan tegangannya itu pakai hukum apa namanya ohm aja ya, Kirchhoff itu, V sama dengan I kali R gitu. Jadi maksudnya setiap 1000 watt ya, kalau pakai shunt ya, saya bicara shunt bukan yang Hall sensor begini ya, shunt itu setiap 1000 watt kalau dia 75 MV berarti kita kehilangan 75 watt di shuntnya itu sendiri. Karena 75 millivolt ya, bukan 1000 watt, saya salah ya. Setiap 1000 ampere. Kalau kita melalui arus 1000 ampere di shuntnya itu, setiap 1000 ampere kita kehilangan 75 watt. Kalau dia yang 75 MV. Kalau yang 50 MV kita kehilangan 50 watt. Setiap 1000 ampere ya, bukan 1000 watt, 1000 ampere. Nah, kalau yang Hall sensor, dia nggak kehilangan. Tapi kelebihannya si shunt itu seringkali lebih akurat ya, dibandingkan dengan Hall sensor begini. Karena Hall sensor ini juga lebih ringkih ya. Bukan lebih ringkih, maksudnya lebih gampang dipengaruhi oleh medan magnet yang ada di sekitarnya. Dan juga akurasi alat ini mungkin relatif sedikit di bawahnya shunt. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Cuman persoalannya, yang betul-betul menjual battery meter dengan shunt yang bidirectional, yang dua arah, itu yang agak sulit ya saya lihat. Dan juga produknya yang ada di pasaran kayaknya itu-itu aja gitu. Satu, mungkin juga kita secara visual ngelihatnya lama-lama bosen ya, ngelihat barang yang udah terlalu banyak dipakai dan terlalu sering kita lihat kan lama-lama bosen kalau saya ya. Tapi ya terserah teman-teman mau yang gimana. Makanya saya coba cari yang jarang saya lihat ini, karena penampilannya, karena baru kelihatannya, bukan baru ya, bukan barangnya baru, cuman tampilannya nih beda dari yang umum di pasaran, jadi kelihatannya lebih fresh gitu. Itu aja sih. Mungkin lama-lama juga bosen juga sama ini gitu. Kira-kira itulah ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya Hall sensor versus shunt itu masing-masing ada ya. Tapi yang shunt ini dia lebih bersih ya, maksudnya yang Hall sensor ini dia lebih bersih karena kita cuma sekedar lewat. Ini jenisnya non kontak ya, nggak ada kontak sama sekali ini ya, asal lewat aja, kayak lewatin city aja ya, lewatin city buat ampere gitu kan. Itu aja sih teman-teman. Mohon maaf udah kelamaan nih. Tapi secara umum saya cukup puas ya dengan ini. Saya nggak tahu ini kalau di lokal market kayaknya sih belum ada yang jual ya. Cuma kalau di AliExpress ini saya yang 300 ampere ya. Jadi sih kisaran harganya sekitar 500.000 ya teman-teman kalau mau beli di AliExpress. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.